Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya yaitu Nurul Hidayah, Disa Fadilah Jeffrey, M. Ainur Rifki, Angel Daniela Lepang, Ardini Jelita Rohmatika, Cilki Fatika Sari, Putri Hananda, Novia Novitasari, dan Zela Octavia. Kami akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Berikut ini beberapa penjelasannya. Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara atau the founding fathers untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka yang dibentuk dengan BPUPKI, Dokuritsu Zunbitsu Sakai, atau Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. 1. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara Philosophische Grondslag bagi Indonesia merdeka atau bahasa Belanda. Itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. 2. Susunan nilai atau prinsip yang menjadi fundamen atau dasar negara pada masa sidang pertama BPUPKI tersebut berbeda-beda. 3. Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dan dikenal sebagai Panitia 9. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum dalam alinea keempat. Bagian terakhir pada rancangan mukadimah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang lengkap BPUPKI pada 14 Juli 1945 mengesahkan naskah rumusan Panitia 9 berupa Piagam Jakarta sebagai rancangan mukadimah hukum dasar RMHD dan menerima seluruh rancangan hukum dasar RHD pada hari berikutnya, yaitu 16 Agustus 1945 yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya termuat Piagam Jakarta sebagai mukadimah. Pancasila. Pertama, pembukaan. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 rakyat. 1. Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambar piramidal tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum inilah yang menggerakkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966.
JO, Ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978. Isi dan tujuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan bersifat formal. Tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Bersifat material, materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena kandungan material pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang demikian itulah dapat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sebagaimana dinyatakan oleh Noto Nagoro. Jadi, esensi atau intisari pokok kaidah negara yang fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila. Kemudian, sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara seperti pada pasal 1 ayat 3 dan pasal 3 ayat 1, 2, 3. Selanjutnya, tentang hubungan antar negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial seperti yang dituliskan pada pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 2 dan 3, pasal 33 ayat 1, dan pasal 34 ayat 2. Aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan, yaitu pada pasal 35, pasal 36, pasal 36A, dan pasal 36B. Nilai-nilai Pancasila dapat ditunjukkan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Yang kedua, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat yaitu bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Yang kelima yaitu aktif, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara.